langsung pas dong lagi atas ini dong jadi kalau ini undang-undangnya kena komunitas ini kuat di itu pernah kan tuh jatuhnya jangan itu makanya malam itu tuh saya ya itu rencana buat bikin besar ini nanti di bulan November dalam rangka hari pahlawan. Saat yang nanti itu ditunda itu 2 bulan. Iya, bulan ini sudah 2 bulan dari Agustus sampai September tuh ditunda. Jadi teman-teman bilang November sudah terakhir sudah jadi mau apapun kita jalankan sesuai seadanya saja. Karena informasi itu yang pertama kita mungkin proposal kembali lagi yang untuk teman-teman itu kita tidak pertama tuh. Ini antar orang kita bikin futsal kemarin teman-teman ini itu siap kita bikin tim untuk teman-teman siap jadi tinggal nanti kebetulan kita sudah bikin top untuk sendiri nanti teknisnya kalau bikin atau bagaimana baiknya teman-teman jadi forum ini maju karena selama ini kan kegiatan atau apa kan kita juga makanya kalau dengan adanya begitu kan mungkin teman-teman Kita harus terlibat kalau memang ya mau panjang dan semua berjalan mulus secara tidak langsung kita bisa bantu program pemerintah dalam arti apa namanya eh, membuka stigma masyarakat bahwasanya otomotif dalam berkomunitas sebenarnya itu baik, tidak seperti geng-geng motor pada umumnya. Kalau memang kita punya support dari Pemda ada kan kita bisa jalankan program untuk sirkulasi ke masyarakat pada umumnya ya. Semua darah-darah muda yang istilahnya masih liar lah. Kalau kita punya pandangan jangka panjang ya, dan itu kan semua berproses oleh karena sudah tahu juga ada kehidupan kaitan dengan kita mati ya sebagai orang tua apa ini motor ya kita pandang malam apa yang bersamaan kita menuju periode baru DPR maupun kepala daerah. Jadi kita semua melihat ke sana yang menentukan hari ini kan kamu tunggu bupati gimana respon kita mulai start itu ada DPR ada presiden bahkan sampai ke gubernur jadi kebersamaan dalam menentukan sikap secara demokrasi itu tidak merupakan hal yang harus jadi tabu sungkan bicara demokrasi. Saat yang saya bicara ini saya bukan bicara soal calon saya anggota DPR yang saya bicara ini terkait dengan pencerahan politik untuk kita memahami satu dengan yang lain. Oh, sebagai warga bangsa ini punya hak apa terkait dengan orang di politik itu ada di mana-mana dan untuk apa saja dan apapun dia akan menjadi bagian dari hak dijaga dihormati dan juga akan mendapatkan kehormatan. Jadi kita tidak usah harus kaku dengan permasalahan sebab kalau orang yang dipilih tanpa yang memilih tidak bisa. Nah, siapa yang memilih? Orang yang memilih itu menentukan sikap untuk memilih seseorang yang akan dipilih sebagaimana mestinya atas berkat Tuhan dalam dasar negara Republik Indonesia itu Pancasila jadi landasan
dalam persyaratan apapun atau untuk pemimpin dari dasar negara itu pada sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh. Saya kira malam ini atas hikmat itu yang kita bisa tunggu inisiasi ketua pada eksistensi hikmat. Seorang pemimpin kalau tidak berhikmat itu tidak bakal menjadi orang yang diharapkan. Mungkin ada kekurangan yang dipikirkan itu dia harus lebih. Nah, kita boleh semua punya hikmat macam-macam, tetapi dari sisi pimpinan negara, daerah, sampai ke rumah tangga, ada tertetes berkat Tuhan yang spesial tanpa intervensi. Itulah hikmat itu di belakang. Kalau bicara pintar banyak. Masalah hikmat itu ada takaran yang kita tidak bisa ketahui. Jokowi itu siapa? Pada akhirnya dia jadi tukang usaha dan kemudian lalu menjadi presiden. Kata Megawati apa? Kalau bukan pdi perjuangan, Jokowi tidak jadi apa-apa. Tapi Jokowi bilang apa? Kedaulatan ada di tangan rakyat, yang memilih rakyat. Apalagi? Ya semua rakyat yang memilih. Jadi tidak ada tendensi lain. Dan di sini masyarakat lalu kaku, dikaku-kakukan oleh sistem untuk tidak lalu banyak harus memahami politik sebagaimana mesti. Akhirnya kan politik itu menegangkan, karena politik itu seperti kita pada akhirnya kan kita bilang pesta demokrasi, apa yang dipestakan? Orang datang dengan pegang, orang datang dengan begitu macam. Ternyata harus senyum-senyum dong. Dan dia kan, itu takaran apa yang berhubungan dengan pertandingan. Apapun pertandingan, berhubungan olahraga dan seni apapun, namanya pertandingan, orang menjaga mental, menjaga ketenangan hati untuk menyikapi suatu langkah. Kalau dia dan lawan itu sama lawan itu yang nanti dia buka di sana itu akan dalam tidak, tapi dia sudah punya prinsip bahwa apapun yang akan menjadi kanan dia tetap fit dengan otak yang menuju ke depan. Kalau dia ada sedikit mata menjeling kiri kanan tadi itu sudah merupakan masalah. Nah di sini kita sebagai warga masyarakat Indonesia dijamin undang-undang bahwa ada yang dipilih dan memilih. Kita ini masyarakat sendiri, mari kita sudah demokrasikan apa yang memilih para pemimpin negeri dan bangsa ini eksistensi positif kehidupan masyarakat. Itu yang mereka bilang Indonesia maju, Indonesia bangkit, Indonesia apa? Terserah. Jadi ada sesuatu yang diharapkan. Makanya dari sisi organisasi seperti ini juga, yaitu langkah-langkah lima apa yang selalu kita jumpai. Tadi kan sudah terungkap. Waktu itu sudah ungkapkan tadi. Kita berhadapan-hadapan dengan para pemimpin, berhadapan dengan para pengambil keputusan. Itu terkait dengan hal yang lebih seperti apa? Susah, apa, menggerakkan itu. Yang jadi pemain dia tidak tahu, pelatih punya pikiran, manajer punya pikiran, bagaimana supaya nah di situ gunakan leadership yang paling kembali saya kira tujuannya bagaimana mempolitikan Lestari aman nanti dampak lebihnya berhubungan dengan loyo dan event sedianya selalu membawa Lestari atas nama yang baik. Jadi kalau saya apresiasi kita bisa juga karena
tujuannya bahwa ke depan sampaikan tadi bahwa ada perhatian rutin, karena saya tahu juga bahwa kelompok ini atau punya sendiri juga walaupun sedikit itu untuk membuat jalan dengan pikiran apa saja itu lancar, dibilang harus lancar.